Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Setiawan dari Program Studi Ekonomi Islam Universitas Semarang. Ini 18101103109. Dalam kesempatan kali ini saya mau memaparkan mengenai etika bisnis Islam dalam beberapa pemasaran saya. Materi yang akan kami sampaikan adalah perusahaan Ganti Marem. Untuk hari ini saya mau teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ilham Setiawan dalam acara podcast Ngobrol Bareng Seputar Bisnis. Kali ini saya kedatangan tamu Bapak Urip Sunaryo selaku pendiri perusahaan Ganti Marem. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah. Ya. Pandemi tetap lancar ya? Ya, alhamdulillah. Tetap jalan lancar. Jalan lancar ya. Walaupun ada kendala tetap bisa berjalan. Iya. Nah, ngomong-ngomong, pernah baca artikel kalau perusahaan Ganti Marem itu sudah berdiri sejak 1986. Iya, Pak? Iya. Nah, itu awal mula kok punya ide mau bikin usaha abon itu punya pengalaman atau ada keinginan seperti apa, Pak? Ya, saya pernah punya pengalaman. Pertama pernah kerja di tempat perusahaan abon. Iya. Di sana kerja selama 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun. Ya. Di sana semua kerjaan saya jalankan dengan senang. Niatnya ya orang ikut harus semua harus tunduk, harus patuh dengan peraturan. Patuh dengan proses. Ya, kita di bagian produksi juga bagian pemasaran. Semua jalan. Berarti secara segi perusahaan memang sudah ada bekal gitu ya, Pak ya? Iya. Itu alasan kenapa kok pengen buka sendiri gitu, Pak? Ya, kita di sana pas kerja itu kok terus punya niat untuk keluar. Nah, setelah keluar kita mau cari kerja. Cari kerja apa? Pertama terus ya di rumah ada kerjaan itu tukang batu, misalnya tukang batu, pindah sana pindah sini, setelah habis mungkin 1 minggu udah habis, kadang ada lagi 10 hari ya terus habis. Kita bingung mau cari apa, mau kerja apa. Terus saya punya ide untuk buat abon. Pertama kali kita buat abon, nyoba. Ya, saya waktu itu punya modal 60.000. Dulu itu 60.000 saya belanjakan. Pertama saya belikan abrak-abrak, terus alat-alat itu, terus lainnya khusus untuk beli daging. Nah, beli daging tak coba 3 kilo dulu. 3 kilo, waktu itu 1 kilo baru harga 9.000. 9.000. Iya, masih 9.000 itu. Terus kita coba, kita proses. Ya, akhirnya berhasil juga. Kita coba, saya tawarkan di pasar 2 orang. Saya titipkan kok laku gitu. Akhirnya habis juga, terus laku kok ada sisa terus saya tambahkan buat modal beli daging terus gitu. Sampai muda jadi 15 kilo, 20 kilo, sampai 50. Sekarang sudah alhamdulillah sudah mencapai 70 kilo. Hari ini, produksi hari ini? Iya, hari ini 70 kilo. Kadang 2 hari sekali bisa produksi daging sapi. Nah, sebelum nanti ke penjabaran selanjutnya itu, kalau sebelum terjun usaha abon itu pernah kerja apa gitu, Pak? Masalah kerja, saya dari kecil sudah kerja. Dari kelas 4 SD itu saya sudah nukang batu. Tukang batu? Iya. 4 SD. Iya, 4 SD sudah tukang batu. Saya pulang dari sekolah itu ikut Pak Lek saya, Pak Lek di luar itu. Setelah saya nyiapin apa-apa, alat apa yang dibutuhkan nanti. Terus Pak Lek pulang dari kantor, saya datang ke situ untuk kerja. Kerjanya siang. Siang. Iya.
ya sih ya ini Pak cuma bantu. Awalnya cuma bantu. Ya lama-lama kok Pak Le nggak ada, saya pasang itu bata itu. Hampir dapat 1 meter. Pak Le pulang, loh kamu kok bisa pasang? Ya, sekarang kamu pasang terus, harus bisa pasang. Nah, ternyata saya dilepas untuk pasang. Nah, itu untuk melaster sekalian. Nah, itu ternyata bisa. Itu pernah tukang batu, terus tukang bikin batu candi itu di Trogaten itu pertama. Tuh masih harga 1 biji yang kecil ukuran 20 itu 100 rupiah. Yang ukuran 40 itu 400 rupiah. Nah, di sana 3 bulan atau 2 bulan di sana. Terus akhirnya batunya agak susah carinya. Saya istirahat. Setelah itu terus kita cari kerjaan lagi. Cari kerjaan lagi. Dapat di Muntilan itu di tempat pabrik roti. Ya, saya ngelamar di situ. Dikasih kamu harus datang ke sini nanti jam 6 kurang seperempat harus sampai di sini. Nah, nanti pulangnya sore. Oh ya, saya jalani. Nah itu siap. Selama di situ 1 bulan. 1 bulan persis ya. Bayaran 15.000. Pas itu nanti sore bayaran, saya siang itu kena parut. Ya kena parut tangannya ini. Waktu produksi berarti? Iya, waktu marut kelapa itu kena parut, ini tugel sini. Nanti saya dikasih uang 1.000 untuk berobat. Ternyata berobatnya habis 15.000. Jadi kita bayaran 1 bulan 15.000 habis pas untuk bayar untuk berobat ini ya. Nah itu terus saya keluar dari pabrik itu. Berarti yang pertama tadi kan tukang batu, tukang bangunan, tukang batu, terus tukang roti, masuk ke perusahaan roti, terus roti itu pernah di Bogor itu dulu pernah bikin kasur di Bogor. Ya, kasur. Setelah itu ada lagi nggak atau langsung ke Abon, terjun ke Abon? Ya masih cari lagi itu. Masih cari. Tahun berapa kalau itu? Kalau di Bogor tahun berapa berarti? Sebelum nikah mungkin ya 9 berapa itu ya? 88 mungkin. 88 kita ke sana. Berarti terakhir itu di perusahaan Abon yang nomor 1 gitu ya? Iya, terakhir. Nah itu awal mula kalau modal itu didapat dari mana? Atau tabungan dari awal kerja atau dikasih orang atau gimana? Modal yang tadi yang 60.000 itu saya kerja di Abon itu kan saya tabung, saya simpen di rumah sedikit itu. Terus akhirnya kita kan nggak kerja. Nah, setelah nggak kerja kan itu uang tak ambil untuk buat modal itu. Nah berjalannya waktu untuk pemasarannya sendiri berarti kan mulai dari nol ya Pak? Dari nol produksi sendiri Abon terus. Nah itu untuk pemasarannya gimana? Ya saya coba pemasaran, kita coba di pasar, kita kembangkan di pasar, ternyata laku juga. Ya di pasar ya pertama kan susah juga nawarin Abon, titip Abon Bu, mau titip jual Abon Bu. Wah udah ada Abon ini, ya. Ya akhirnya ada yang mau, ada yang tidak ya. Kalau yang nggak mau saya coba lagi supaya lain kali bisa ngambil gitu. Tidak mau tadi ada alasan misalkan sudah punya abonan nggak enak atau gimana atau cuma ya ada yang bilang Abon itu nggak laku, kurang laku gitu. Pertama pernah ada yang ngambil itu, saya sambil lagi terus Abon itu nggak laku. Terus lama-lama gimana pun yang nggak laku saya ambil sini. Ternyata habis juga. Cuma pertama itu katanya meninggal laku, tapi akhirnya ternyata habis juga. Sekarang ambil enggak? Ya ngambil gitu ya. Berarti awalnya itu awal berarti Bapak titip barang
terus setelah beberapa minggu terus diambil uangnya gitu. Iya. Tapi kebanyakan cash. Oh, cash. Iya, kebanyakan cash. Ya. Nah, itu pendapatan awal berapa itu? Misalkan dalam jangka seminggu atau berapa di awal-awal produksi gitu. Ya 75 itu dulu bikin 5 kilo kira-kira dapat untung 75.000 itu dulu loh. Dulu itu. Awal mula gitu ya. Iya. Lumayan juga zaman dulu dapat 75 lumayan juga iya. Ya aku pernah dengar juga kalau Abon Gandum Arum itu udah masuk di Carrefour ya Pak. Iya. Carrefour, Transmart, iya tak? Cuma Carrefour. Oh, cuma Carrefour. Iya, cuma Carrefour. Nah itu kok bisa dengan apa ya? Kok bisa masuk ke ranah retail modern itu caranya gimana? Ya itu pertama kita dulu diundang dari Dinas Peterikan Magelang. Peterikan Bojong. Oh, Bojong. Ya. Ada dari apa itu? Diundang dari Dinas Peterikan untuk acara temu usaha. Iya. Di situ sosialisasi gitu ya. Terus dari Carrefour, manajer dari Carrefour itu kan harus setiap Carrefour harus mempunyai produk unggulan. Dari Carrefour Magelang awalnya. Iya, dari semua itu 9 Carrefour itu harus mempunyai produk unggulan. Ternyata yang mungkin yang dari Magelang kan belum punya atau gimana, kita ditemukan. Ya, ternyata setelah acara itu selesai, kita menghubungi manajernya, ya kita lapor berbincang-bincang. Saya bilang, Pak, saya punya produk Abon sekian, volume sekian gitu. Oh iya, kalau masalah volume tidak masalah. Yang penting dicoba dulu. Nah, ini sampelnya seperti ini Pak, coba Pak. Nah, Pak. Oh iya, besok kamu datang ke kantor nemui saya. Nah, besok ternyata saya ke sana sama anak saya yang besar. Nah, nemuin Pak manajer itu. Setelah ketemu, terus sampel saya serahkan, terus Pak manajer itu undang adanya kira-kira 10 orang atau berapa 10 orang. Nah itu disuruh ngicipin Abon punya saya. Nah setelah ngicip semua ternyata ditanya gimana rasanya. Oh ya enak gitu ya. Ternyata mau dibilang enak ya. Nah, terus sekarang ambil Abon yang punya Carrefour ya. Ternyata diambilin ya. Terus semua suruh ngicipi semua. Ngicipin gimana rasanya. Enak yang mana? Enak yang itu. Langsung dibandingin gitu ya? Iya, langsung dibandingkan. Semua bilang enak yang itu gitu. Kira-kira sampai 10 orang nggak yang mau dibilang enak gitu? Ya semua ditanya. Iya, sama jawaban sama enak yang itu. Nah, ternyata yang itu berarti yang punya Bapak berarti? Iya, yang punya saya gitu. Setelah itu kan sekarang ini saya terima, besok kamu harus ikut apa itu jualan di Fresh. Fresh nanti di sana ada display berarti ya, masuk display ya. Setelah di sana dites. Setelah dites ikut jualan. Ternyata ya saya jalani. Ya senang di sana kan bisa jual banyak orang. Pakai sampel, ada orang datang kan kasih sampel ya, yang penting mau ngicip dulu gitu ya Pak ya. Dicoba gimana ya. Oh ya enak kan. Saya kesana dulu ya Pak ya. Oh ya, nanti kesini lagi loh, beli loh. Ternyata langsung beli. Ada yang ngicipi langsung beli. Ada yang susah sekali sampai muter 3 kali sampai situ nggak mau beli lagi, muter lagi sampai 3 kali. Ada yang terus saya suruh ngicipi. Nah, mau suruh ngicipi. Setelah ngicipi mungkin ya rasain mungkin ya. Terus beli. Nah itu orangnya. Ya lain macam-macam lah orang-orangnya. Dari segitu banyaknya orang yang mungkin bilang enak. Kalau dari Bapak sendiri selaku pemilik usaha gitu ya. Nah itu pembeda produk Bapak dengan produk Abon yang lainnya itu apa? Dari mungkin segi rasa gitu lebih apa gitu loh? Kayak saya amati dari segi rasa juga bisa segi rasa, terutama segi rasa. Kalau jenis Abonnya juga lain. Kalau punya saya agak itu ngawul itu. Itu cenderung ringan lah. Banyak kering gitu ya Pak ya. Iya. Teksturnya kering juga.
Dilihat dari nama Gandemarem kan unik banget. Iya. Tapi kan kalau di luar orang Jawa mungkin masih bertanya-tanya itu istilah apa gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, filosofi nama Gandemarem itu diambil dari apa gitu. Iya. Ya kita punya banyak ya, saya lihat produk itu banyak namanya ya, macam-macam. Iya. Kita coba bikin, kok pernah Gandemarem itu apa ya? Saya cari kan, terus saya usahakan saya bikin abon itu yang enak sekali. Ya, supaya enak sekali. Terus dari rasa itu kan jadi, kalau bisa jadi satu rasa. Misalnya asin sama manis sama gurih kan, itu jadi satu. Jadi tidak terlalu manis, tidak terlalu asin, tidak terlalu ya lah gurih kan enggak apa-apa. Itu jadi satu, jadi mantap gitu loh. Mantap kan, orang nyoba makan kan marem gitu. Marem gitu. Jadi gandem gitu. Rasanya gandem setelah kita kemas, kita coba, kita jual ke orang gitu ya. Orang kan penasaran, misalnya kemasan kan seperti ini ya kan. Misalnya seperti ini, orang kan lihat kan penasaran, kemasannya bagus misalnya ya kan. Kemasan bagus, ternyata dibeli, setelah dimakan dimakan rasanya kok enak, marem gitu ya rasanya, kok gurih, kok asin, kok imbang gitu. Jadi kan rasanya marem lah ya, gitu. Ya bisa disimpulkan mungkin ya, kalau gandem itu suatu ekspresi dari Bapak mengenai produk yang dibikin itu dibikin sempurna lah, dibikin sebaik mungkin untuk customer. Nah terus marem itu ekspresi untuk customer sendiri, bahwa dalam mengkonsumsi abon itu ya marem, hasilnya marem gitu loh, marem seperti itu, cocok dengan apa yang diinginkan gitulah kurang lebihnya. Terus perjalanan yang begitu jauh sampai sekarang di tahun 2021 itu pernah ada kendala nggak? Misalkan di pemasaran pernah ditipu orang, pernah apa kan gitu Pak? Ya masalah kendala pemasaran, kita ya dulu pernah ada yang ingin membantu, ingin coba ikut-ikutan, kadang bantu jualin abon gitu ya, jualin abon, terus ngambil. Nah pertama itu bagus sekali, itu kontan, ngambil berapa kilo kontan, 50 atau berapa itu pernah itu ngambil 50 itu kontan terus. Lama-lama kan gimana ya, mungkin ya terus itu dia itu terus istirahat, nggak ngambil. Ya, tapi pembayaran itu kontan, tidak punya utang yang itu. Tidak punya utang. Cuma kalau tidak terus ngambil itu gimana? Jangka panjangnya nggak ngambil lagi gitu ya Pak? Ngambil lagi. Terus ada yang itu salah juga, itu pertama kepengen bantu jualin ya. Pertama itu cuma bawa, terus akhirnya ya ada yang sedikit dikembalikan, tapi masih ada yang belum dikembalikan, itu ada macam-macam lah orang. Tapi di awal memang udah jelas belum akadnya, memang mau jualin atau mau cuma hutang dulu atau gimana Pak? Ya pertama ya itu mau bawa dulu gitu. Iya. Nah mungkin kalau di pasar kan berarti pesannya kan abon nggak cuma dari Bapaknya, nggak cuma Gandemarem maksudnya. Nah itu pernah nggak misalkan di pasar mana atau di toko mana itu pernah kecolongan abon gitu loh? Oh pernah, ya pernah di toko itu pernah. Ya pas saya di rumah, pas nggak keliling itu pernah ditelepon dari toko Blabag itu pernah. Oh di Blabag, iya, dekat itu ya. Terus itu ada orang yang ngambilin, mau diretor gitu katanya, mau diretor, semua diambilin, padahal masih banyak diambilin. Terus yang punya toko kan nunggu, kok nggak masuk yang ngambil itu lama, kok nggak masuk, terus ditekok udah ada orang yang di luar. Ternyata terus saya ditelepon, Pak Urip gimana kok nggak diantar untuk nukar itu? Loh, nukar apa Bu? Tadi kan mau diretor, mau ditukar gitu kan, bilangnya. Oh ya itu
Pak Oris di rumah, tadi di rumah nggak keliling. Mungkin itu ada orang lain yang ngambil gitu. Pura-pura ikut kan sales. Nah, itu ternyata begitu terus lama kita ke sana untuk beresi itu urusan itu. Terus kita ganti semua. Banyak dulu itu pernah di Temanggung, di Parah juga ada, di Magelang itu ada. Tapi lama-lama alhamdulillah sekarang sudah aman lah. Aman, ya. Oke. Nah, untuk harapan dari Bapak sendiri ke depannya pun Gandemarim itu misalkan mau dipasaran ke ranah nasional atau mau bikin varian lagi atau gimana harapannya ke depan, atau mau buat kemasan baru lagi? Ya kita nyoba untuk menambah wawasan dan ini wacana, kita coba bikin abon yang kedusan itu. Kedusan ya. Nanti kan bisa untuk misalnya abon sapi rasa bawang. Itu kan untuk itu mungkin segmentasi lebih kelas premium gitu ya, ke dinas atau ke jadi orang beli satu kan lumayan juga. Nanti untuk diberikan kepada orang lain untuk hadiah, untuk pas lebaran itu untuk paketan kan lumayan juga. Ini nih buat teman-teman semua anak milenial gitu. Nah itu kalau buat teman-teman anak muda yang mau fokus ke usaha kuliner atau mau bikin usaha apa, itu ada nggak Pak titipan semangat lah ataupun apa ya, semacam dorongan buat mereka gitu? Oh iya. Ya masalah makanan, kuliner buat makan gitu, kuliner itu ya saya titip sedikit lah, maaf tapi ya bukan guruni gitu. Ya saya maaf, ini kalau bikin makanan ya pertama yang enak dulu, dicoba diusahakan yang enak. Kok tahu enak, kita buat makanan misalnya roti, misalnya roti ukuran kecil atau besar, nanti setelah jadi kita kasihkan, ya kita kasihkan saudara-saudara apa tetangga apa teman-teman, misalnya 10 biji roti, ini satu-satu gitu ya, 10 orang. Nah, kalau ini sudah enak semua, nanti orang kan bilang, ya toh, ini roti enak, ya, buatan siapa ini? Ya, misalnya Pak Teguh, Pak Sapa, Pak nanti kan bisa untuk memudahkan produk ini. Testernya gitu ya, tester uji buatan ini. Ya, ternyata enak, nanti 10 orang ini kan bisa ngaderi, ini bilang enak. Nah, ini dikasih sama orang, misalnya pas ada acara, misalnya roti ya buatan sana, buatan Pak Teguh, enak ya kalau beli ke sana saja. Nah, pas misalnya saya beli 50 ke tempat sana, kan lumayan. Ini satu orang sudah berapa? Ya dah, sudah berapa? Berarti kalau di Jawa ada istilah namanya gedok tular gitu ya? Ya, gedok tular. Gedok tular rasa. Untungnya makanan enak. Nanti enggak usah kita bilang ini enak, enggak usah bilang. Cuma nanti udah membantu semua ini. Membantu pemasaran itu ya. Ya 50 orang nanti beli 50, nanti dimakan 50 orang kan kita 50 orang juga bilang kan ke orang lain gitu ya. Kan sudah lumayan juga. Tapi sebaliknya, misalnya kita buat makanan kok kurang enak, nah nanti kan ya orang yang beli buatan ceritain gitu ya. Iya, ini buatan siapa ini? Nah, ini kan kok kurang enak, misalnya gitu kan ya. Misalnya ada teman ya, mau kemana? Ya ini mah beli roti ya, misalnya kan. Enggak usah itu rotinya kurang enak, misalnya gitu ya kan. Dan kan juga ada hasilnya juga, tapi kalau makanan sudah bagus, lumayan juga, kita enggak usah banyak bicara gitu, sudah membantu produksi, membantu pemasaran juga, ya gitu kan. Nah tadi kan udah diceritakan sama Bapak dari awal bagaimana beliau menekuni bisnis, menekuni usaha juga sampai di titik terakhir itu berusaha fokus di usaha abon. Keterkaitan dari hasil wawancara yang sudah kami laksanakan, pada dasarnya manajemen pemasaran merupakan proses menganalisa, merencanakan, menerapkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pemasaran dengan target mencapai sasaran perusahaan. Begitu pula
Manajemen marketing menurut perspektif ekonomi Islam ataupun syariah adalah sebagai suatu ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul kepada pelanggan dengan berorientasi pada ketentuan-ketentuan syariah. Dalam penjabarannya, manajemen marketing syariah menurut Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholder-nya. Jadi keseluruhan proses sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dalam marketing syariah ada beberapa karakteristik yang bisa dipahami. Yang pertama, tetis atau rubaniyah adalah sifatnya yang religius atau diniyah. Yang kedua, etis atau akhlakiyah. Marketing syariah sangat mengedepankan masalah akhlak, moral, etika dalam seluruh aspek kegiatannya. Yang ketiga, realistis atau al-wakiyah. Marketing syariah bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti-moderalis ataupun kaku. Yang keempat, merupakan humanistis atau al-insaniyah, merupakan syariat diciptakannya manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Marketing syariah mengacu beberapa prinsip untuk dilaksanakan. Yang pertama merupakan ikhtiar, yang kedua kebermanfaatan, yang ketiga amanah dan tanggung jawab, yang kelima nasihat, yang keenam keadilan, yang ketujuh transparan atau keterbukaan. Jadi dalam perusahaan yang berprinsip syariah, pengukuran yang jelas dan transparan merupakan suatu hal yang penting, karena prinsip syariah mengajarkan mengenai keadilan dan kejujuran perusahaan. Yang ke-7 merupakan kejujuran, yang ke-8 ikhlas dan tulus.